Oke, untuk deep dive kali ini, kita akan kembali ke abad ke-17. Ke sebuah cerita yang, rasanya seperti film thriller spionase. Betul sekali. Di satu sisi ada Sultan Agung dari Mataram. Ambisinya besar, mau menyatukan Jawa. Di sisi lain ada Benteng Vyosi di Batavia, dipimpin oleh, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen yang terkenal bengis itu. Dan kita tahu kan, serangan militer besar-besaran Mataram di tahun 1628 itu Gagal total. gagalnya pun memalukan. Logistiknya berantakan, dan yang lebih parah lagi, strateginya bocor ke VOC. Jadi jelas serangan frontal itu nggak akan berhasil. Mereka butuh cara lain. Jadi Mataram harus putar otak kan? Tepat. Mereka beralih dari perang terbuka ke sesuatu yang jauh lebih halus. Operasi intelijen senyap. Dan misinya luar biasa berani. Tujuannya satu, lumpuhkan komando musuh dari dalam. Langsung menargetkan JB Koen. Wow. Misi ini bahkan punya nama sandi yang sangat puitis, Dom Sumuruping Banyu. Artinya? Paku yang tenggelam di air. Betul. Melambangkan operasi yang senyap, mematikan, dan sama sekali tak terlihat. Ini kan antitesis sempurna dari serangan militer mereka yang gegap gempita tapi gagal itu. Oke, jadi misinya ini dipercayakan pada seorang agen perempuan. Ini cukup tidak biasa ya untuk masa itu. Siapa sih Nyimas Utari ini? Nyimas Utari, atau nama lengkapnya Raden Ayu Utari Sandijaya Ningsih, dia bukan orang sembarangan. Bukan ya? Dia putri dari Komandan Intelijen Mataram. Tapi dia tidak sendirian. Dia dipasangkan dengan seorang agen dari Samudra Pasai, namanya Mahmudin. Mahmudin, yang dijuluki Wong Agung Aceh itu? Persis. Ini jenius sih. Jadi bukan cuma soal kemampuan, tapi juga soal penyamaran di mata musuh. VOC pasti curiga banget sama orang Jawa kan? Pasti. Jadi kehadiran Mahmudin dari Aceh ini memberikan lapisan penyamaran yang jauh lebih kuat. Mereka masuk ke Batavia sebagai apa? Sebagai pasangan suami istri. Pedagang kaya. Dan dari sinilah rencana mereka benar-benar berjalan mulus. Tunggu dulu. Seberapa mulus? Dari sumber yang Anda bagikan, mereka berhasil berteman dengan Koen dan istrinya, Eva Men. Iya, Kok bisa? Bagaimana caranya mereka bisa menembus lingkaran dalam seketat itu? dengan pesona dan kecerdasan ya. Utari bahkan punya peran lain. Dia menyamar sebagai penyanyi di sebuah klub eksklusif. Oh, tempat para perwira tinggi VOC kumpul-kumpul. Tepat sekali. Ini memberinya akses dan informasi yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut sumber lokal seperti Babat Jawa, eksekusi Koen itu direncanakan dalam 2 fase. 2 fase ya? Pertama, Utari diduga meracuni keluarga Koen, pakai arsenik. Jadi, dibuat seolah-olah kematian mereka itu karena wabah kolera yang memang lagi melanda kota. Betul, itu penyamaran yang sempurna. Lalu puncaknya terjadi pada 20 September 1629. Koen, yang dikisahkan lagi berduka dan mabuk, jadi lengah. Di saat itulah Mahmudin menyelinap masuk dan membunuhnya. Lalu ada detail soal pemenggalan kepala itu. Benar, sebagai bukti keberhasilan misi untuk Sultan Agung, kepala Koen itu dipenggal oleh Utari. Wow, Kepala itu kemudian dibawa kembali ke Mataram. Dan apa yang dilakukan Sultan Agung dengan kepala itu adalah sebuah mahakarya perang psikologis. maksudnya yang dikubur di bawah tangga makam raja-raja di Imogiri itu? Tepat sekali. Ini bukan sekedar balas dendam biasa loh. Ini adalah Psyops abad ke-17. Dengan mengubur kepala Koen di bawah anak tangga ke-716, Sultan Agung memaksa setiap orang, bangsawan, rakyat, bahkan keturunannya sendiri untuk secara simbolis menginjak-injak kepala musuh terbesarnya. Setiap kali mereka ziarah. sebuah pernyataan dominasi yang permanen. Tentu saja, itu versi Mataram. VOC punya cerita yang 180 derajat berbeda. Jelas. Mereka mencatat Koen meninggal sehari setelahnya, 21 September 1629. Penyebabnya, wabah kolera. Titik. Dan ini jadi pertanyaan penting kan? Coba Anda bayangkan deh, kalau VOC mengakui gubernur jenderalnya dibunuh oleh mata-mata Apalagi mata-mata perempuan. di dalam benteng mereka sendiri. Itu kan aib yang luar biasa. Reputasi superioritas mereka bakal hancur. Jadi narasi kematian karena penyakit itu cara paling efektif untuk kontrol informasi. Tentu, apalagi ada fakta menarik lain. Ketika arkeolog memeriksa situs yang katanya makam Koen di Jakarta, mereka tidak menemukan sisa jasadnya. Nah loh, ini luar biasa. Kita punya 2 versi cerita yang sangat bertentangan.
Lalu, apa yang terjadi pada Nyimas Utari sendiri? Tragis ya, saat mencoba melarikan diri dari Batavia, ia tewas, kena tembakan meriam. Aduh, Makamnya diyakini berada di Depok, dan sampai sekarang masih dihormati oleh masyarakat setempat. jadi bagaimana kita sebagai pendengar harus menyikapi ini? Di satu sisi ada narasi heroik dari pihak perlawanan, di sisi lain ada laporan kematian karena sakit dari pihak kolonial. Kisah Nyimas Utari ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut counter hegemony. Counter hegemoni. Jadi pada dasarnya ini cara kelompok yang tidak berkuasa untuk menulis ulang sejarah versi mereka sendiri. Betul. Agar cerita perjuangan mereka itu tidak hilang begitu saja, tidak ditelan oleh narasi penguasa. Saya paham. Ini adalah fakta budaya. Bagaimana sebuah perlawanan diingat dan dihormati oleh bangsanya, terlepas dari apa yang tertulis di arsip resmi para penjajah. Jadi ini meninggalkan satu pemikiran untuk kita semua ya? Betul, ini pemikiran untuk Anda. Ketika sejarah resmi ditulis oleh para pemenang, seberapa besar bobot yang harus kita berikan pada cerita-cerita yang diwariskan oleh mereka yang berjuang melawannya?